Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar bab 2 tentang statistika. Yuk, belajar matematika itu menyenangkan loh. Untuk quotes kali ini, hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Dari Mahatma Gandhi. Makanya semangat ya, selalu belajar, karena setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita, harus kita gunakan sebaik mungkin. Dalam materi statistika kali ini, kita akan belajar beberapa materi. Antara lain, yang pertama yaitu penyajian data, yang di dalamnya ada tabel frekuensi, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram lainnya. Kemudian yang kedua adalah ukuran pemusatan data, yang nanti di dalamnya ada rata-rata, modus, min, median, kuartil, sampai desil ya. Kemudian yang ketiga adalah ukuran pemusatan data kelompok. Kemudian yang keempat adalah tentang ukuran penyebaran data, yaitu jangkauan antara kuartil, simpangan, rata-rata, simpangan baku, dan varians. Dalam statistika, penyajian data itu dapat disajikan dalam beberapa macam. Nah, yang akan kita pelajari kali ini yaitu yang pertama adalah tabel frekuensi, diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan diagram batang daun. Tentunya dari kelima diagram ini telah kalian pelajari juga dari kalian SD maupun juga SMP ya. Masih ingat nggak? Yang pertama adalah tabel frekuensi. Nah, tabel frekuensi ini pasti kalian pernah membuatnya. Tabel itu sendiri adalah kumpulan angka yang disusun berdasarkan kategori ya, atau karakteristik data tertentu, sehingga memudahkan kita dalam menganalisis datanya. Nah, distribusi frekuensi atau juga disebut dengan tabel frekuensi itu merupakan pengelompokan data dengan cara mendistribusikan data dalam kelas atau selang, kemudian menetapkan banyaknya nilai yang termasuk dalam setiap kelas tersebut. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ini contoh tabel frekuensi. Nah, di sini ada kelas interval ya. Nah, kelas interval ini adalah pengelompokan datanya. Ya, kemudian frekuensi itu adalah jumlah data yang terdapat pada kelas interval tersebut. Nah, berikutnya adalah diagram batang. Ini adalah contoh data statistika yang dibuat dalam bentuk atau disajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, di sini ada data absensi siswa kelas 12 ya. Nah, data tersebut dibuat bentuk histogramnya, yaitu terlebih dahulu dengan membuat tabel distribusi frekuensi tunggalnya. Untuk selanjutnya adalah diagram garis. Nah, karena berupa garis, maka diagramnya disebut diagram garis atau grafik garis. Nah, ini adalah contoh dari diagram garis. Yang pertama, yang atas ini adalah disajikan dalam bentuk tabel ya. Nah, ketika dia disajikan dalam bentuk diagram garis, jadinya adalah seperti ini. Jadi untuk waktu ini yang bagian bawah, banyaknya kendaraan ada di yang sisi tegaknya ini. Bagian tegaknya ini ya. Nah, pertama dibuat dulu titik-titiknya sesuai dengan jumlah frekuensinya. Nah, baru titik-titik tersebut dihubungkan sehingga membentuk suatu garis. Diagram lingkaran. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Ini adalah sebuah survei mata pelajaran favorit ya, dengan diperoleh datanya adalah 100 siswa menyukai matematika dan seterusnya. Nah, keterangan tersebut akan disajikan dalam diagram lingkaran, maka kita harus menentukan terlebih dahulu sudut-sudut pusat masing-masing juring untuk setiap mapelnya. Nah, kita hitung dulu nih ya, matematika ada berapa? Karena 100 orang, sedangkan total siswanya ada 300, maka 100 per 300 kali 360. Hasilnya adalah 120 untuk matematika, 120 derajat ya. Kemudian untuk fisika, karena 50 orang, maka 50 per 300 kali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Kemudian untuk bahasa Inggris dan juga ekonomi, itu masing-masing ada 60 derajat, kemudian juga ada 48 derajat. Nah, kemudian untuk geografi itu ada 72 derajat. Nah, setelah ditemukan sudut-sudutnya, kita buatlah dalam bentuk diagram lingkaran seperti ini. Nih, ini diagram lingkarannya. Ya, tentu saja dalam membuat diagram tersebut, kalian harus menggunakan busur derajat agar ukuran sudut-sudutnya bisa tepat.
Nah, selanjutnya adalah diagram batang daun. Mungkin ini hal yang baru ya buat kalian. Nah, dalam membuat diagram batang daun, itu kalian harus menempatkan angka pertama itu pada bagian diagram yang disebut sebagai batang, dan angka kedua dan seterusnya, itu kalau ada ya yang seterusnya, yaitu satuan atau puluhan yang seterusnya, itu pada bagian yang disebut dengan daun. Jadi suatu data yang merupakan suatu bilangan, misalnya 95, itu dipisah antara angka 9 dan 5-nya. 9 itu ada di batang dan 5-nya ada di daun. Sedangkan kalau jumlahnya ratusan seperti 256 itu akan dipisah sebagai 2 dan 56. Jadi 2-nya itu nanti ada di bagian batang dan 56-nya itu di bagian daun. Tapi bisa juga 25-nya itu di batang dan 6-nya yang ada di daun. Tergantung kalian memposisikannya bagaimana atau menentukannya bagaimana. Nah, contohnya adalah nilai ulangan matematika berikut. Nah, kita data satu-satu dalam bentuk diagram batang daun. Contohnya adalah jadi sebagai berikut. Contoh nih, yang 44 ini 4-nya kita masukkan ke dalam batang, terus 4 satuan yang di belakangnya di bagian daun. Nah, kemudian ada data kedua yaitu 56, berarti 5-nya nanti ada di batang, 6-nya ada di daun yang ini. Nah, kita cari lagi yang angka depannya 4 ya. Di sini ada 47. Nah, jadi ini 4-nya ini 4 batang yang ini, kemudian 7-nya ada di daun yang ini. Gitu ya. Paham ya? Mudah ya? Contohnya lagi, satu lagi, ini 94, berarti 9-nya ada di batangnya di sini, kemudian 4-nya ada di daunnya. Nah, angkanya ini harus diurutkan. Jadi bagian batang dimulai dari yang paling atasnya dari yang terkecil, kemudian paling bawah yang terbesar. Bagian daun pun begitu, kalau bagian daun itu dari kiri ke kanan. Dari kiri itu yang paling kecil, kanan itu yang paling besar. Gitu, mudah ya. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara kita menyajikan data dalam berbagai bentuk tabel maupun diagram. Tetap semangat, kita akan lanjut ke pembelajaran berikutnya di video selanjutnya ya. See you!